warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tri Indriarti Yuliawan. Saya dari kelas 2 C1 dengan NIM 2200302189. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional. Di sini saya akan menjelaskan buku 1, 2, 3. Buku 1 yang berjudul Mengidentifikasi Peluang dan Pengembangan Ide-ide dalam Berwirausaha. Di sini saya memilih menyelesaikan masalah, memberikan kenyamanan dan memberikan manfaat untuk kesehatan. 1.2 Konsepsi peluang dan aspek esensial atau prinsip-prinsip peluang. Diidentifikasi untuk menarik peluang dan bisnis. Konsepsi peluang merupakan sesuatu yang dapat mengarah pada bisnis yang diinginkan dan layak, yakni saya memilih keunggulan. Aspek esensial atau prinsip peluang dapat mencangkupi, di sini saya memilih tepat waktu. Yang kedua, mengidentifikasi peluang berdasarkan pendekatan wirausaha. 2.1 Tren diamati untuk mengidentifikasi gap, peluang bisnis dan ide-ide baru. Tren lingkungan strategis, di sini saya memiliki kekuatan ekonomi karena tingkat ekonomi, level pendapatan, pola pengeluaran dan konsumen. 2.2 Masalah suatu sektor atau bidang diidentifikasi yang dapat menjadi peluang bisnis. Masalah-masalah di sini saya memilih investasi yang belum layak berkembang di daerah. 2.3 Kesenjangan suatu produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan konteks pasar. Kesenjangan suatu produk atau jasa di sini saya memilih kesenjangan kualitas. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik personil wirausaha. 3.1 Pengalaman industri sebelumnya diidentifikasi tim yang dimiliki. Pengalaman industri dapat memberikan keuntungan, yaitu saya memilih produktivitas dan memiliki jaringan yang lebih luas. 3.2 Faktor kognitif diidentifikasi berdasarkan kualifikasi personil. Faktor kognitif dapat memberikan keuntungan. Di sini saya memilih sensitif terhadap peluang. Yang ketiga, 3.3 Jejaring sosial diidentifikasi berdasarkan pengalaman dalam jejaring sosial. Jaringan sosial dapat memberikan keuntungan. Di sini saya memilih hubungan yang kuat. 3.4 Langkah-langkah kreativitas diidentifikasi untuk membangun ide-ide baru atau yang lebih bermanfaat. Langkah-langkah untuk mengembangkan ide kreatif dapat mencangkupi, di sini saya memilih persiapan, wawasan, dan evaluasi. Yang keempat, membangun ide-ide bisnis. 4.1 Praktik brainstorming dikembangkan sesuai dengan aturan sesi. Praktik brainstorming di sini saya memilih menghasilkan beberapa gagasan tentang topik tertentu. Aturan sesi brainstorming dapat mencangkupi, di sini saya memilih freewheeling yang merupakan ekspresi bebas dari ide-ide dari peraturan atau pembatasan. Dianjurkan semakin banyak ide, semakin baik. Ide gila ataupun aneh bisa mengarah pada gagasan atau solusi baik untuk masalah. 4.2 Fokus-fokus grup dilakukan dengan kaidah-kaidah FGD. Kaidah-kaidah fokus grup di sini saya memilih membantu menghasilkan ide-ide. 4.3 Library and Internet Research dilakukan untuk mengembangkan ide-ide bisnis. Library and Internet Research di sini saya memilih sosial media dan viral. 4.4 Ide-ide bisnis atau produk jasa diidentifikasi untuk dapat dikembangkan. Ide-ide produk jasa atau yang diidentifikasi area fungsi atau bidangnya, di sini saya menjelaskan jus buah sangat memberi manfaat bagi tubuh dan kesehatan, juga karena buah yang dipakai sangat fresh. Jus buah memiliki keunggulan yang sangat bagus bagi kesehatan karena menyajikan bahan-bahan peralatan yang sangat higienis agar para konsumen bisa merasakan rasa kesegaran yang sangat baik untuk kesehatan dan melancarkan pencernaan. Jus buah sangat memberikan kenyamanan yang sangat baik untuk tubuh bagi kesehatan.
Jus buah sangat mudah dibuat dan waktu yang dipakai sangat efisien dan tepat waktu. Jus buah mempunyai harga yang bervariasi atau ekonomis di kalangan anak-anak hingga orang tua. Harga kisaran yang kami sajikan dari jus mulai dari 10.000 sampai 20.000 tergantung dari jenis buahnya. Jus buah memiliki daya tarik tersendiri dari harga yang bervariasi dan buahnya juga yang bermacam-macam, membuat rasa yang sangat nikmat dan segar. Jus buah memiliki jejaring sosial yang sangat luas dan memiliki supplier buah-buahan yang sangat terjamin kesehatan dan kualitasnya. Jus buah menerapkan kesenjangan kualitas yang sangat diperhatikan sehingga pengunjung tidak perlu cemas dan khawatir jika buah yang diperoleh tidak bagus. Kualitas fresh adalah kenyamanan untuk kita semua. Jus buah sangat sensitif untuk melihat peluang. Contohnya, mengadakan voucher-voucher di hari spesial, mengadakan buy one get one di hari Ramadan. Karena pada saat Ramadan, orang-orang lebih tertarik beli di tempat dan melihat jenis buah-buahnya. Jus buah mempunyai hubungan yang cukup kuat kepada pelanggan setia. Kami memberikan reward berupa potongan harga untuk meningkatkan penjualan di pasaran. Dalam membuat ide yang sangat efektif dan kreatif, kita dalam sebulan memprioritaskan evaluasi karyawan kerja. Selama sebulan lalu biasanya dilakukan pada saat akhir bulan. Proses brainstorming tidak menerapkan yang sangat formal sehingga para karyawan dapat saling menukar ide, pendapat, gagasan untuk menjadi pertimbangan untuk menciptakan inovasi untuk kedepannya. Dalam pengembangan jus buah, kita mencari sumber dari sosial media seperti Google, Instagram, Facebook, web, aplikasi-aplikasi seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan lain-lain, sehingga kita juga dapat melihat apa yang sedang viral atau tren jenis-jenis pembuatan jus dan kita jadikan referensi. Sekian dari buku 1. Selanjutnya kami akan jelaskan di buku 2. Terima Buku 2 tentang konsep bisnis atau business konsep. Produk atau jasa konsultasi yaitu jus buah. Penyusun konsep bisnisnya masih saya sendiri, Tri Indriarti Yuliawan. Langkah-langkah yang pertama, 1. Menentukan produk yang akan dibuat, konsep bisnisnya. 1.1. Nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Nama produk atau jasa yaitu jus buah. 1.2. Deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Singkat, jelas, kata kunci. Deskripsi produk atau jasa, jus buah memiliki manfaat yang sangat banyak untuk kesehatan. Memiliki rasa yang sangat segar dari buah-buahannya karena kami memakai buah-buahan yang sangat segar untuk memberikan rasa kesegaran yang alami. Banyak varian rasa dari jus buah yang kami tawarkan. 1.3. Bentuk paket penjualan diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Bentuk paket penjualan, jus buah memilih satuan karena produk yang kami sajikan itu berupa satuan dengan menggunakan packaging botol. 2. Mengidentifikasi target pasar. 2.1. Target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati produk atau jasa. Target pengguna atau klien di sini saya memilih pemasaran massal atau pemasaran tidak terdiferensiasi. 2.2. Target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Target lokasi pemasaran
saya memilih distrik. Jus buah yang kami jual masih sekitaran Jakarta Timur di sekitar rumah. Yang ketiga, identifikasi alasan mengembangkan produk. 3.1. Kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Kesenjangan produk atau jasa di sini saya memilih akses karena akses penjualan kami itu sangat terjangkau dan lokasinya sangat strategis. 3.2. Peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Peluang pasar di sini kami memilih penetrasi pasar karena menjual banyak produk di pasar yang ada. Karena produk yang kami sajikan belum jauh kita jual atau belum terlalu jauh dari pasaran. Yang keempat, mengembangkan fitur-fitur spesial. 4.1. Tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Tujuan produk atau jasa atau penggunaan di sini kami memilih produk kenyamanan. Ini adalah jenis produk yang dibeli dengan konsumen secara berulang kali. 4.2. Fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan. Fitur-fitur utama di sini saya memilih janji karena jus buah menjanjikan produk dengan kualitas buah yang segar dan bermanfaat untuk kesehatan bagi tubuh. 4.3. Manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai pemangku kepentingan. Manfaat produk atau jasa di sini saya memilih manfaat kesehatan. Ada beberapa manfaat bagi tubuh kita seperti sehat bagi pencernaan, tubuh bagus untuk memperkuat tulang dan lain-lain. 4.4. Reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Reliabilitas produk atau jasa di sini saya memilih area bisnis utama karena jus buah sangat membandingkan area bisnis yang utama karena harus memiliki lokasi yang strategis agar menarik para pembelinya. Yang kelima, mengembangkan tim manajemen. 5.1. Personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portofolionya. Personal branding tim konsultan di sini saya memilih pengakuan masyarakat. Jus buah yang kami jual sangat diakui masyarakat karena dengan harga yang murah, terjangkau, buah yang kami sajikan sangat segar dan berkualitas. 5.2. Kualifikasi tim diidentifikasi sesuai kerangka kualifikasi nasional. Di sini saya memilih level kerangka kualifikasi 1 sampai 9 dan saya memilih lainnya. Jus buah masih di level menengah karena jus buah yang kami produksi belum sampai ke tahap yang lebih tinggi. Sekian dari buku 2. Analisa kelayakan usaha pada buku 3, produk atau jasa yaitu jus buah. Penyusun konsep atau bisnisnya Tri Indarti Yuliawan, NIM 22003021189, kelas 2C1. 1. Analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. 1.1. Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan yaitu masuk potensi tinggi dengan nilai 1. Menyelesaikan masalah masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar masuk potensi tinggi dengan nilai 1. Ketepatan waktu masuk ke pasar potensi sedang dengan nilai 0. Luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. 1.2 Permintaan produk atau jasa.
Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Nomor 2, kelayakan target industri. 2.1, daya tarik industri. Jumlah kompetitor masuk ke potensi sedang dengan option sedikit dengan nilai 0. Tahap siklus industri masuk ke fase pertumbuhan cepat di potensi tinggi dengan nilai 1. Tingkat pertumbuhan industri di bidang ini masuk ke pertumbuhan sedang dengan potensi sedang nilai 0. Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan masuk ke potensi tinggi dengan option harus memiliki dengan nilai 1. Margin operasi industri masuk ke potensi tinggi dengan option sedang nilai 0. 2.2, daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan masuk ke potensi tinggi teridentifikasi dengan nilai 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya masuk ke potensi sedang dengan mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan dengan nilai 0. Daya beli pelanggan masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru masuk ke potensi tinggi dengan option tinggi dengan nilai 1. Potensi pertumbuhan target pasar masuk ke potensi sedang dengan option sedang dengan nilai 0. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Yang pertama, 3.1, cakupan prowess atau manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri itu masuk ke potensi sedang dengan pengalaman sedang dengan nilai 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan itu masuk ke potensi sedang dengan option terampil dengan nilai 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan itu masuk ke potensi sedang dengan option sedang dengan nilai 0. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan itu masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri itu masuk ke potensi sedang dengan option moderate dengan nilai 0. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru itu masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1 dengan option sangat mungkin. 3.2, kecukupan sumber daya. Yang pertama, karyawan dengan kompetensi spesifik itu masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku saat pemula itu masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Yang keempat, kelayakan finansial. 4.1, total modal awal yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada modal ekuitas, equity capital masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Modal utang atau debt capital masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Modal khusus specialty capital masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. 4.2, kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama ada karakteristik ekonomi industri itu masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Profitabilitas dan resiko saat ini itu masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Yang ketiga, nilai perusahaan masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Yang 4.3, daya tarik finansial keseluruhan. Hasil keuangan historis masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Proyeksi pendapatan
Masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan masuk ke potensi sedang dengan ukuran 0. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan itu masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat itu masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Yang kelima, potensi keseluruhan. Big 1, kekuatan ide bisnis dengan nilai 3,5, potensi sangat layak mengembangkan ide-ide kreatif dan minat kualitas pelanggan. Big isu terkait industri atau pasar di sini dapat nilai 2 atau potensi layak mengingatkan kualitas agar produk pelayanan merasa nyaman terhadap produknya dan dapat meningkatkan target pasar. Big 3, kelayakan organisasi masuk dalam nilai 1,5 potensi layak dengan cara menyusun standar operasional prosedur atau SOP dan menyusun strategi yang jelas dan tepat. Big isu finansial dengan nilai 2 potensi layak masih ditinjau dan dicek kembali aspek-aspeknya yang akan direncanakan untuk kedepannya. Penilaian keseluruhan ada 2,25, artinya jus buah masih diperlukan adanya evaluasi kembali terhadap pesaing dan membuat perencanaan yang sangat matang. Ringkasan dari buku 3 yaitu jus buah harus memerlukan evaluasi untuk mengembangkan ide-ide, target pasar, dan menaikkan kualitas produk agar daya tarik konsumen sangat memuaskan untuk memperhatikan produk dan memilih kualitas yang sangat fresh. Terima kasih. Analisa kelayakan usaha pada buku 3, produk atau jasa yaitu jus buah. Penyusun konsep atau bisnisnya Tri Indarti Yuliawan, NIM 22003021189, kelas 2C1. 1. Analisa kekuatan ide bisnis, produk atau jasa. 1.1 Tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Mengambil keuntungan dari tren lingkungan yaitu masuk potensi tinggi dengan nilai 1. Menyelesaikan masalah masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar masuk potensi tinggi dengan nilai 1. Ketepatan waktu masuk ke pasar potensi sedang dengan nilai 0. Luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. 1.2 Permintaan produk atau jasa. Seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Nomor 2, kelayakan target industri. 2.1 Daya tarik industri. Jumlah kompetitor masuk ke potensi sedang dengan option sedikit dengan nilai 0. Tahap siklus industri masuk ke fase pertumbuhan cepat di potensi tinggi dengan nilai 1. Tingkat pertumbuhan industri di bidang ini masuk ke pertumbuhan sedang dengan potensi sedang nilai 0. Pentingnya produk atau layanan industri kepada pelanggan masuk ke potensi tinggi dengan option harus memiliki dengan nilai 1. Margin operasi industri masuk ke potensi tinggi dengan option sedang nilai 0. 2.2 Daya tarik target pasar dan konsumen. Identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan masuk ke
Potensi tinggi teridentifikasi dengan nilai 1. Kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensinya masuk potensi sedang dengan mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan dengan nilai 0. Daya beli pelanggan masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru masuk ke potensi tinggi dengan option tinggi dengan nilai 1. Potensi pertumbuhan target pasar masuk ke potensi sedang dengan option sedang dengan nilai 0. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. Yang pertama, 3.1 kecakupan prowess atau manajemen. Pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri itu masuk ke potensi sedang dengan pengalaman sedang dengan nilai 0. Pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan itu masuk ke potensi sedang dengan option terampil dengan nilai 1. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan itu masuk ke potensi sedang dengan option sedang dengan nilai 0. Sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan itu masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi pendiri atau pendiri itu masuk ke potensi sedang dengan option moderate dengan nilai 0. Kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru itu masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1 dengan option sangat mungkin. 3.2 kecukupan sumber daya. Yang pertama, karyawan dengan kompetensi spesifik itu masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis tidak berlaku saat pemula itu masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Yang keempat, kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan. Yang pertama itu ada modal ekuitas, equity capital masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Modal utang atau debt capital masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Modal khusus specialty capital masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama ada karakteristik ekonomi industri itu masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Profitabilitas dan resiko saat ini itu masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Yang ketiga, nilai perusahaan masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Yang 4.3, daya tarik finansial keseluruhan hasil keuangan historis masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Proyeksi pendapatan masuk ke potensi tinggi dengan nilai 1. Keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan masuk ke potensi sedang dengan ukuran 0. Margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai presentasi dari pendapatan itu masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat itu masuk ke potensi sedang dengan nilai 0. Yang kelima, potensi keseluruhan. Big 1 kekuatan ide bisnis dengan nilai 3,5 potensi sangat layak mengembangkan ide-ide kreatif dan minat kualitas pelanggan. Big isu terkait industri atau pasar di sini dapat nilai 2 atau potensi layak mengingatkan kualitas agar produk pelayanan merasa nyaman terhadap produknya dan dapat meningkatkan target pasar. Big 3 kelayakan organisasi masuk dalam nilai 1,5 potensi layak dengan cara menyusun standar operasional prosedur atau SOP dan menyusun strategi yang jelas dan tepat. Big isu finansial dengan nilai 2 potensi layak masih ditinjau dan dicek kembali aspek-aspeknya yang akan direncanakan untuk kedepannya. Penilaian keseluruhan ada 2,25 artinya jus buah masih diperlukan adanya evaluasi kembali terhadap pesaing dan membuat perencanaan yang sangat matang. Ringkasan dari
Buku 3 yaitu jus buah harus memerlukan evaluasi untuk mengembangkan ide-ide, target pasar, dan menaikkan kualitas produk agar daya tarik konsumen sangat memuaskan untuk memperhatikan produk dan memilih kualitas yang sangat fresh. Terima kasih.